Nah, besarnya sudut biasanya dinyatakan dalam derajat ya. Namun pengolahan matematis dalam analisis gerak rotasi akan jauh lebih mudah jika kita menggunakan radian. Jadi biasanya dalam persamaan fisika yang digunakan untuk menganalisis gerak rotasi biasanya menggunakan radian. Di mana satu radian itu adalah besarnya sudut yang dilingkupi oleh sebuah garis busur yang panjangnya sama dengan jari-jarinya. Jadi kalau misalkan tadi kita lihat di sini ada sebuah benda yang dia bisa berotasi ya terhadap suatu sumbu acuan. Di sini kita label suatu titik di benda ini dengan P, di mana R adalah jari-jarinya, jari-jari dari titik pusat ke suatu titik yang akan kita analisis. Lalu L adalah panjang yang panjang busur atau panjang sebuah garis yang melingkupi ya, sudut itu. Sudut yang dibentuk oleh perpindahan dari titik yang satu ke titik yang lain. Nah, sehingga di sini kita mendapatkan uh, hubungan ya antara theta, panjang busur, dan jari-jari. Hingga kita dapatkan di sini theta sama dengan L dibagi R ya. Dan ini dalam radian. Dalam radian. Nah, perlu digarisbawahi bahwa eh, sudut tidak diukur, sudut diukur dalam radian ya. Kadang memang digunakan juga revolusi ataupun derajat. Nah, kita bisa melakukan konversi ya untuk bisa mendapatkan satuan yang diinginkan. Misalkan di sini, kalau misalkan ada satu benda dan dia berevolusi ya, satu revolusi, artinya dia mengalami eh, perputaran sebesar 360 derajat dan dinyatakan sebagai 2 pi radian. Kalau misalkan sehingga di sini kita bisa tuliskan 1 radian ya, juga setara dengan 57,3 derajat atau sama dengan 0,159 revolusi ya. Nah, ini proses konversinya ya. Tapi biasanya untuk analisis yang melibatkan gerak rotasi menggunakan itu ya, radian. Nah, lalu eh, untuk menjabarkan suatu gerak rotasi, kita menggunakan besaran-besaran sudut ya. Ya mungkin ini mirip ya dengan gerak linier ya, di mana dalam gerak rotasi kita menggunakan besaran-besaran seperti kecepatan sudut, ya, percepatan sudut dan perpindahan sudut ya. Sini ada sedikit eh, perbedaan ya, di mana di sini kalau misalkan kita berbicara dengan terkait dengan perpindahan sudut, maka kita bisa meninjaunya pada gambar ini ya, di mana perpindahan sudut suatu benda yang berotasi itu kita nyatakan sebagai delta theta, theta 2 dikurangi theta 1 ya. Jadi di sini suatu benda yang dia berotasi kita berikan label di sini ya, titik P atau titik apa, titik X atau titik A, di mana dia berpindah ya ke suatu titik dan dia membentuk suatu sudut theta 1, lalu dia berpindah lagi. Nah, kita nyatakan ini sebagai perpindahan sudut yang dinyatakan dalam delta theta. Dan perlu digarisbawahi bahwa perpindahan sudut ini tidak hanya berlaku untuk
benda tegarnya, tetapi juga untuk setiap partikel dalam benda. Mungkin minggu lalu saya sudah menyatakan ya bahwa dalam menganalisis fisika biasanya kita menggambarkan suatu benda itu sebagai partikel, di mana benda itu terdiri atas beberapa partikel ya. Bisa bisa dikatakan misalkan di sini saya tuliskan sebagai titik ya, titik. Jadi kumpulan titik-titik itu membentuk suatu benda tegar ya. Nah, sama dengan gerak translasi ya. Maka perpindahan itu bisa negatif, bisa positif ya, tergantung dari arahnya. Biasanya kalau mungkin di beberapa buku ya ada konvensi kalau misalkan dia negatif, negatif ya, maka dia searah ya, searah jarum jam. Sedangkan kalau positif dia berlawanan. Nah, ini konvensi ya, konvensi. Artinya ya bisa saja kalian coba rubah, tapi konsisten dalam menggunakan mana yang positif, mana yang negatif. Ya. Lalu kita juga mengenal yang dinamakan kecepatan sudut ya. Misalkan eh, kita lihat di gambar ini, sebuah benda berotasi dari titik yang satu ke titik yang lain, gitu ya, atau ke titik yang lain. Pada saat eh, waktu tertentu ya. Nah, maka di sini kita bisa mendefinisikan kecepatan sudut rata-rata ya. Suatu benda yang berotasi dalam interval delta theta. Ini kita nyatakan dalam formula omega ya sama dengan delta theta dibagi delta theta. Di mana omega ini simbol yang digunakan untuk menyatakan kecepatan sudut ya. Nah, sedangkan kita juga mengenal yang dinamakan kecepatan sudut sesaat, di mana kecepatan sudut sesaat ini adalah limit ya perbandingan dari delta theta per delta theta sebagaimana delta theta menuju nol. Dengan kata lain, kecepatan sudut sesaat itu merupakan delta theta dibagi dengan dt ya. D theta dibagi dengan dt ya. Atau diferensial. Nah, ini untuk mendapatkan kecepatan sudut sesaat ya. Dan juga perlu saya garis bawahi bahwa persamaan ini juga dapat digunakan pada setiap partikel ya pada benda. Karena partikel-partikel itu terikat ya bersama dengan benda tegarnya gitu ya. Dan biasanya kecepatan sudut itu dinyatakan dalam radian per second ya, atau revolusi per second. Lalu juga perlu diperhatikan tanda positif dan negatifnya ya. Kalau misalkan pada gerak translasi ya, suatu benda berpindah sepanjang sumbu X, maka dia memiliki kecepatan linier yang bisa positif dan negatif ya, tergantung pada arah pergerakan partikelnya ya, atau arah bendanya. Apakah dia ke arah X positif atau X negatif. Nah, begitu pula juga pada kecepatan sudut ya. Pada rotasi benda tegar, dia bisa positif, dia bisa negatif, tergantung pada apakah benda itu berputar berlawanan arah jarum jam atau itu kita nyatakan sebagai positif ya karena konvensi atau dia searah jarum jam negatif. Ya. Nah, selain itu kita mengenal besaran sudut yang lain yaitu percepatan sudut.
Nah, jika kecepatan sudut dari suatu benda berotasi tidak konstan, ya, kita nyatakan ini maksudnya kita garis bawahi ya bahwa kecepatan sudut yang berotasinya itu tidak konstan, ya. Maka benda mempunyai percepatan sudut dan kita mengenal yang dinamakan percepatan sudut rata-rata ya sama dengan kecepatan di mana percepatan sudut rata-rata dinyatakan dalam simbol alfa adalah delta omega dibagi dengan delta t, di mana delta omega merupakan perubahan kecepatan sudut yang terjadi selama interval waktu delta t ya. Dan kalau misalkan kita menerapkan limit pada variabel tadi ya, di mana pada fungsi tadi di mana delta t-nya mendekati nol, maka kita mendapatkan oh di sini salah ya. Ini percepatan. Percepatan sudut sesaat. Percepatan sudut sesaat atau kita nyatakan sebagai d omega per dt ya. Dan sama dengan apa perpindahan dan kecepatan, persamaan ini berlaku pada setiap partikel pada benda tegar ya. Dan biasanya digunakan satuan percepatan sudut yaitu radian per second kuadrat ataupun revolusi per second kuadrat. Nah, selain itu kita juga yang mengenal hubungan antara eh, kecepatan linier dengan kecepatan sudut, ya. Di mana dapat kita ilustrasikan pada gambar di sebelah ini ya. Di sini kita bisa lihat bahwa suatu benda dia berotasi ya, dia mengalami perputaran pada sumbunya. Dan di sini adanya perubahan sudut ya, terhadap waktu. Sehingga di sini kita bisa lihat bahwa ada hubungan antara delta L ya, atau delta L ini adalah tadi ya eh, jarak atau panjang busur yang melingkupi perubahan sudut tadi terhadap perubahan waktu. Di mana delta L itu bisa delta L per delta T bisa kita tuliskan sebagai R dikalikan delta theta dibagi delta T. Dan ini kita nyatakan sebagai magnitudo kecepatan linier sebagai hasil kali perkalian hasil kali jari-jari dengan kecepatan sudut. Nah, dari persamaan ini kita bisa melihat bahwa besarnya atau magnitudo kecepatan linear ini juga tergantung dari posisi ya suatu eh, partikel atau suatu benda dari sumbunya. Dan kita bisa melihat eh, hubungan antara kecepatan linear dan juga kecepatan sudut. Nah, tadi saya sudah sebutkan bahwa jika kecepatan sudut suatu benda yang berotasi itu berubah, maka benda secara keseluruhan dan juga titik-titik penyusun pada benda itu memiliki percepatan sudut, di mana tiap-tiap titik itu juga memiliki percepatan linier yang arahnya tangensial ya, tegak lurus terhadap lintasan lingkaran yang dilalui
oleh titik tersebut ya. Kita ilustrasikan pada gambar di bawah ini ya. Nah, sehingga kita bisa menggunakan hubungan antara kecepatan linear dan kecepatan sudut untuk membuktikan bahwa sebuah titik pada benda yang berotasi, percepatan sudut itu berhubungan dengan percepatan linear. Di mana di sini percepatan tangensial itu sama dengan delta V dibagi delta T, dan ini sama dengan R dikalikan delta omega dibagi delta T. Atau dengan kata lain, percepatan tangensial adalah hasil kali antara jari-jari dengan percepatan sudut. Nah, di sini kita menggunakan simbol A suskriptan untuk menggambarkan bahwa arah percepatan itu memang tangensial terhadap lintasan lingkaran. Ya, ini kita bisa lihat apa namanya ilustrasinya ya. Jadi dia tegak lurus ya terhadap lintasan. Lalu untuk mendapatkan percepatan linear total pada sebuah titik pada benda yang berputar, kita bisa menggunakan penjumlahan vektor ya dari dua buah komponen, yaitu percepatan tangensial dan percepatan radial atau sentripetal. Nah, ini mungkin sudah kalian dapatkan di pertemuan sebelumnya ya, bahwa percepatan sentripetal itu bisa kita eh, hitung dengan rumus V kuadrat dibagi R ya. Dan ini kita bisa tuliskan, kita bisa nyatakan dalam rumus yang lain, di mana V sama dengan R dikalikan omega. Sehingga di sini kita bisa ganti ya V-nya dengan omega. Sehingga kita dapatkan sebuah rumus yang baru, yaitu omega kuadrat dikalikan R. Nah, dari persamaan ini kita bisa melihat bahwa percepatan sentripetal akan bernilai lebih besar pada titik-titik yang berjarak lebih jauh daripada sumbu putar. Dan ini sebagai rangkuman ya, rangkuman di mana besaran-besaran sudut yang menjabarkan gerak rotasi dengan besaran-besaran linear ya, untuk tiap-tiap titik pada suatu benda tegar. Sini kita bisa melihat eh, besaran-besaran yang terlibat ya, dan hubungan antara gerak linear dan juga gerak rotasi. Nah, di sini kalau rotasi kita menggunakan theta untuk perpindahan dan omega untuk kecepatan, alfa dan untuk percepatan ya. Dan juga kita bisa melihat hubungan antara perpindahan pada gerak linear dengan eh, rotasi ya, dan juga kecepatan sudut maupun percepatan sudut. Lalu kita juga bisa menghubungkan kecepatan sudut omega dengan frekuensi rotasi F ya, di mana frekuensi adalah jumlah putaran penuh ya selama 1 detik ya. Dan satu putaran itu bersesuaian dengan sudut sebesar 2 pi radian. Bagaimana tadi disampaikan, sehingganya satu revolusi per second itu sama dengan 2 V radian per second ya. Dan ini kita bisa nyatakan sebagai frekuensi kita nyatakan sebagai omega dibagi dengan 2 V, atau omega sama dengan 2 V dikalikan F ya. Dan untuk satuan frekuensi kita menggunakan revolusi per second ya, 1 putaran per second atau 1 Hertz.
Dan juga kita bisa mencari ya periode ya. T periode di mana periode adalah digunakan waktu yang digunakan untuk satu putaran penuh ya. Waktu yang digunakan untuk suatu benda berputar satu putaran penuh. Oleh karenanya itu, eh, frekuensi sama dengan satu per periode, atau periode sama dengan satu per frekuensi. Nah, ini variabel-variabel ya, atau besaran-besaran yang digunakan ya selama gerak rotasi ya. Nah, ini untuk contoh soalnya, di mana di sini ada suatu burung elang ya, yang dia ingin melihat mangsanya, di mana eh, dia membentuk sudut tidak lebih kecil dari 3 kali 10 pangkat minus 4 radian. Yang ditanyakan di sini kita ingin mencari berapa derajat besar sudut ini ya. Dalam radian kita rubah ke dalam derajat ya. Ini kita bisa mengkonversinya ya. 3 kali 10 pangkat minus 4 radian itu sama dengan 360 derajat dibagi dengan 2 pi radian ya. Sehingga di sini kita bisa mendapatkan derajatnya. Lalu pertanyaan yang kedua, seberapa kecil benda yang masih bisa ditangkap secara jelas oleh mata elang itu apabila ia berada pada ketinggian 100 meter. Nah, ini kita bisa ilustrasikan pada gambar yang di sebelah kirinya, di mana eh, kita bisa menyatakan dalam suatu busur ya. Sini ada panjang busur, ada panjang tali ya. Sini panjang talinya menyatakan tidak perlu kita apa namanya, tidak perlu kita cari ya. Kita bisa mencari dengan panjang busur ya ini delta L, dan kita bisa mencari eh, seberapa besar ya benda yang masih bisa ditangkap dengan jelas gitu ya. Jadi kita bisa menggunakan hubungan antara L ya sama dengan gitu ya. Nah, di sini eh, R-nya itu 100 meter gitu ya. Sedangkan θ-nya adalah 3 kali 10 pangkat minus 4 ya, radian. Sehingga di sini kita dapatkan L-nya itu panjang busurnya adalah 3 cm ya. Sehingga pada kasus ini kita bisa melihat bahwa elang itu masih dapat melihat eh, benda yang berukuran 3 cm ya. Ini sangat akurat ya. Nah, ini soal lain. Sebuah komedi putar pada awalnya dalam keadaan diam. Pada saat T-nya sama dengan 0, pada saat awal, komedi putar itu diberi percepatan sudut konstan ya, sebesar 0,06 radian per second kuadrat, yang meningkatkan kecepatan sudutnya selama 8 second. Ya. Pada 8 second, tentukan besaran-besaran berikut ya, yaitu sini kecepatan sudut, lalu kecepatan linier ya, seorang anak yang duduk pada sebuah tunggangan yang berjarak 2,5 meter dari titik P. Ya. Nah, di sini eh,
kita bisa melihat bahwa percepatan sudutnya konstan, ya. Maka kita bisa menggunakan rumus alfa, ya, omega 2 bagi omega 1 bagi dengan delta T. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa omega 2-nya itu perlu kita cari, ya, dengan apa namanya, eh, kita cari, dan omega satunya adalah nol, ya, karena awalnya nol, awalnya dalam keadaan diam. Lalu delta T-nya 8 kurangi 0, ya. Sedangkan percepatan sudutnya adalah konstan, ya. Sehingga di sini kita dapatkan 0,06 dikalikan 8, ya. Sekitar 0,48 radian second. Untuk pertanyaan A. Lalu sekarang kita diminta untuk mencari kecepatan linear, ya. Di mana di sini kita sudah mengenal, ya, hubungan antara kecepatan linear dengan kecepatan sudut, ya. Maka di sini kita bisa menggunakan rumus ini, ya, di mana anaknya itu berada pada titik P, gitu, ya. Dan ini berjarak 2,5 meter. Sehingga di sini kita bisa mencari magnitudonya adalah dari 0,48. Sehingga kita dapatkan kecepatannya adalah sekitar 1,2, ya. Lalu ada pertanyaan tambahan di sini. Kita juga diminta untuk mencari percepatan tangensial anak yang berada pada komedi putar tadi. Lalu kita diminta juga untuk mencari percepatan sentripetal dan percepatan totalnya. Maka di sini kita bisa menghitung percepatan tangensial anaknya itu sama dengan jari-jari dikalikan percepatan sudutnya. Kan di sini jari-jarinya tadi jarak antara anak dan eh, sumbu rotasi, ya, 2,5 kalikan dengan 0,06, ya, radian. Ini kita dapatkan 0,15, ya, untuk yang C. Lalu kita juga diminta untuk mencari percepatan sentripetal, ya. Ini pada anaknya, ya, karena di sini anaknya mengalami gerak melingkar, ya. Sini percepatan sentripetal kita nyatakan sebagai A subscript R, ya. Sebenarnya rumusnya adalah V kuadrat per R, ya. Nah, di sini kita sudah mendapatkan eh, kecepatan linear, ya. Tadi 1,2, ya. 1,2 meter per second dikuadratkan bagi dengan jarak, ya. Sehingga di sini kita dapatkan 0,58 meter per second kuadrat. Lalu kita juga diminta untuk mencari percepatan total, ya. Di mana percepatan total itu kita tinggal menjumlahkan, ya. Kecepatan tangensial ditambah dengan kecepatan eh, sentripetal, ya. Nah, untuk mencari magnitudo eh, percepatan total, ya, karena ini merupakan vektor, maka kita bisa mencari magnitudonya dengan ini, ya.
karena ini merupakan vektor ya. Jadi kita perlu melakukan mengkuadratkannya dulu, lalu diakarkan. Nah, di sini kita sudah dapatkan percepatan tangan sialnya 0,15 ya, lalu dikuadratkan tambah dengan kecepatan sentripetal ya, lalu diakarkan. Nah, ini kita dapatkan hasilnya adalah 0,6 ya. Oke, ini adalah contoh soal yang berkaitan dengan gerak rotasi ya. Kalau ada pertanyaan, saya persilahkan ya. Nah, lalu eh, dalam beberapa kasus yang melibatkan gerak rotasi suatu benda, biasanya banyak terdapat kasus di mana percepatan sudutnya konstan. Di mana kalau misalkan percepatan sudutnya konstan, kita bisa menggunakan ya persamaan-persamaan pada atau rumus-rumus pada gerak linear itu kita konversi dalam mencari gerak rotasi ya. Di sini kita bisa lihat bahwa untuk mencari kecepatan pada gerak linear, kita sudah mengenal suatu formula yang dinyatakan sebagai V sama dengan V0 ditambah HT. Nah, ini kita tinggal mengganti V menjadi kecepatan sudut ya omega, dan percepatan A diganti dengan percepatan sudut alfa ya. Begitu pula dengan eh, besaran sudut yang lain atau besaran linear yang lain ya, perpindahan perpindahan linear dan juga perpindahan sudut. Lalu kita juga bisa menggunakan rumus yang seperti ini ya. V kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2AS, 2AX ya. Atau 2S kadang pakai S atau X ya. Ini perpindahan. Lalu kita juga bisa menggunakan rumus yang ini ya. V sama dengan V ditambah V0 dibagi 2. Ini untuk kecepatan rata-rata. Tapi kita perlu nyatakan bahwa eh, percepatan linear ataupun percepatan sudut itu konstan. Nah, bagaimana kalau tidak konstan? Itu bisa kita cari dengan integral ya, kalkulus ya, diferensial atau integral ya. Dan itu mungkin bisa kalian apa namanya? Kalian bisa bahas ya di mata kuliah kalkulus ya. Bagaimana caranya menghitung besaran sudut di mana kasusnya adalah percepatan sudutnya tidak konstan. Itu bisa kalian gunakan sebagai studi kasus ya untuk mencoba memecahkan suatu kasus di mana suatu gerak suatu benda itu berotasi dengan percepatan sudut yang tidak konstan. Itu bisa kalian gunakan, eh, kalian bisa ambil ya tema itu untuk bisa dilaporkan pada eh, proyek kalkulus. Tapi itu kalau kalian mau ya. Contoh kasusnya ini pada percepatan sudut konstan ya. Ini konstan. Kalau konstan relatif lebih mudah ya. Di mana di sini ada suatu alat yang dinamakan centrifuge ya, di mana alatnya ini dia berotasi ya. Berotasi sangat cepat dan dia bergerak dipercepat dari keadaan diam ke kecepatan 20.000 rpm dalam waktu 30 second. Nah, kita diminta untuk mencari percepatan sudut rata-rata dan berapa banyak putaran yang telah dilewati oleh centrifuge ini atau alat ini selama jangka waktu berlangsungnya gerak dipercepat. Dan kita nyatakan di sini percepatan sudutnya adalah konstan ya. Nah, di sini kita bisa menggunakan tadi ya formula atau rumus-rumus yang berkaitan dengan eh, gerak linier di mana percepatannya itu konstan. Di sini kita bisa mencari eh, kecepatan sudut dengan 2 dikalikan
2V dikalikan F ya, di mana sentrifuge ini berputar 20.000 kali ya, revolusi per menit ya. Di sini per menit ya. Maka di sini kita perlu mengkonversi ya, 60 second per menit. Dan di sini kita dapatkan dikalikan 2pi ya, sama dengan 2100 radian per second ya. Nah, itu untuk mencari percepatan sudut rata-ratanya, kita bisa menggunakan rumus delta omega bagi dengan delta t ya. Di mana untuk delta t-nya ini selama waktu 30 detik ya. Sehingga di sini kita bisa melihat bahwa delta omega sama dengan omega 2 dikurangi omega 1 dibagi T2 dikurangi T1 ya. Omega 2 adalah kecepatan sudut akhir ya. Di mana di sini 2100 radian per second dikurangi 0 ya karena awalnya diam. Lalu ini 30 second ya. Sehingga di sini kita dapatkan 70 radian per second kuadrat ya. Ini untuk yang A ya. Lalu untuk yang B, kita bisa menggunakan persamaan atau rumus yang ini ya, yang di tabel tadi. Theta ya sama dengan omega 0t ditambah setengah alfa t kuadrat ya. Karena di sini ada waktu yang di apa namanya, yang diketahui, lalu kita sudah mendapatkan percepatan sudutnya, dan kita sudah mendapatkan kecepatan percepatan sudutnya dan kecepatan sudut awal ya. Sehingga di sini kita bisa mendapatkan theta ya, atau perpindahan sudutnya 0 ya, kalikan dengan ditambah dengan setengah, kalikan dengan 70 ya. Ini sama dengan 3,15 kali 10 pangkat 4 radian. Ini untuk datanya ya. Lalu untuk mendapatkan banyaknya putaran, kita perlu membagi perpindahan sudut ya dengan 2V radian per revolusi. Ini kita perlu membagi 2V radian per revolusi untuk mengetahui jumlah putarannya. Sehingga di sini kita dapatkan 5 kali 10 pangkat 3 revolusi. Jadi alat ini berputar sebanyak 5.000 kali ya secara penuh ya. 5.000 kali selama kurun waktu 30 detik. Ini contoh kasus yang melibatkan gerak rotasi di mana percepatan sudutnya adalah konstan ya. Untuk yang percepatan sudut yang tidak konstan bisa digunakan prinsip kalkulus ya, diferensial ataupun integral ya. Karena dia
kecepatan sudutnya berubah-ubah ya terhadap waktu. Jadi kita bisa menggunakan konsep diferensial dan integral ya. Lalu ada juga yang dinamakan istilah gerak menggelinding ya tanpa slip ya, di mana gerak menggelinding ini merupakan suatu hal yang kita temukan sehari-hari ya, di mana sebuah bola itu menggelinding di lantai ya, berputar, atau roda-roda atau ban mobil dan atau ban sepeda yang dia berjalan atau menggelinding pada aspal jalan ya. Di mana gerakan menggelinding tanpa slip ini atau tanpa tergelincir itu bergantung pada gesekan statis antara benda yang menggelinding dengan permukaan tanah. Di sini gaya gesek eh, yang berperan adalah gaya gesek statis. Dia bukan gaya gesek kinetik ya. Karena bendanya ini stabil ya, tidak tergelincir. Maka yang berperan pada gaya gesek yang berperan pada sebuah roda atau ban yang berputar atau yang berotasi dan juga mengalami gerak translasi seperti gerak menggelinding tanpa slip juga dipengaruhi oleh gaya gesek statis. Di sini gaya gesek statis karena kita lihat bahwa titik sentuh antara benda yang menggelinding dengan permukaan tanah selalu dalam keadaan diam ya setiap saat karena dia kalau dia berputar seperti ini kan, kalau titik P-nya di sini ya, kalau bendanya bergerak ke kanan maka titik P ini akan berada di sebelah kirinya gitu ya. Dan di sini titik kontak antara tanah dan ban selalu konstan. Kan di sini ada gaya gesek statis ya. Lalu ketika bola ini atau roda ini bergerak ke arah sumbu X positif ya ke arah kanan, maka titik P ini akan bergerak ke arah kiri ya, sebaliknya. Karena dia akan berpindah ya dari titik yang sini ya, titik P menuju ke titik sebelah kirinya gitu ya. Maka dia memiliki kecepatan yang arahnya berlawanan dengan pergerakan roda ini. Dan di sini juga berlaku hubungan antara kecepatan linear dengan kecepatan sudut, di mana V itu sama dengan R dikalikan omega ya. Dan hubungan ini berlaku pada pada gerak benda yang menggelinding atau tanpa tergelincir ya. Jadi kalau sudah tergelincir, eh, hubungannya tidak berlaku ya. Ini kita bisa nyatakan dalam formula yang kurang lebih sama dengan kecepatan linear yang tadi saya sudah sampaikan di awal ya. Nah, ini terkait dengan contoh soal yang melibatkan gerak menggelinding ya. Kurang lebih sama ya. Jadi kita diminta untuk mencari kecepatan sudut ya. Jadi kita bisa menggunakan hubungan antara kecepatan linear dengan kecepatan sudut ya, untuk mencari eh, kecepatan sudut apa pada roda sepeda ya. Ini diketahui kecepatan linearnya sudah ada ya, perpindahannya juga sudah ada, lalu jari-jari dari rodanya juga sudah diketahui ya. Sehingga kita di sini bisa menggunakan persamaan V sama dengan R dikalikan omega untuk mendapatkan kecepatan sudutnya. Begitu pula dengan eh, jumlah putaran masing-masing roda selama gerak perlambatan hingga berhenti ya. Jadi sepeda itu menempuh jarak linear ya sepanjang 115 meter, sehingga kita bisa mencari ya berapa jarak yang ditempuh oleh roda ya. Untuk yang B ini kita gunakan keliling lingkaran ya. Kalau misalkan sepedanya itu menempuh jarak linear sebanyak 115 meter, maka kita perlu membagi dengan 2VR ya, keliling si roda ya.
Sehingga di sini kita bisa dapatkan 115 meter dibagi 2V dikalikan 34 dibagi 100 ya. 34 karena ini yang diketahui garis tengah pada ban ini adalah 68 cm. Maka kita perlu membagi duanya. Di sini kita dapatkan jumlah putarannya adalah 53,8 putaran. Atau kurang lebih 54 putaran. Nah, untuk yang C dan D juga kita bisa menggunakan rumus-rumus yang tadi sudah saya sampaikan ya di tabel sebelumnya untuk bisa mendapatkan percepatan sudutnya dan juga waktu yang digunakan untuk sepeda ini supaya berhenti ya. Ini mungkin tidak perlu saya bahas lagi. Ada pertanyaan sejauh ini? Untuk materi di Leeds ya, silahkan nanti di-download materinya dan juga absensi juga di Leeds ya. Oke, sekarang kita akan bahas mengenai energi kinetik rotasi ya. Ya, kita tentu tahu bahwa kalau sebuah benda itu memiliki kecepatan, dia memiliki energi kinetik. Nah, bagaimana kalau misalkan sebuah benda yang berotasi, apakah dia bisa, bagaimana kita menyatakan energi kinetiknya? Dari energi kinetik dari sebuah benda yang berotasi. Nah, sebelumnya pada gerak linier kita sudah mengetahui ya rumus untuk mencari energi kinetik sebuah benda itu adalah setengah dikalikan massa dikalikan V dikuadratkan. Nah, namun namun pada gerak gerak rotasi persamaan ini tidak bisa digunakan untuk mengetahui seberapa besar energi kinetik yang diakibatkan oleh gerak rotasi suatu benda. Ya. Nah, mengapa kita tidak bisa menggunakan rumus ini untuk mencari energi kinetik rotasi? Karena kita sudah mengenal ya sebelumnya bahwa eh, magnitudo kecepatan linear suatu benda yang berotasi itu dipengaruhi oleh jari-jarinya. Sehingga di sini kecepatannya juga berbeda-beda gitu ya. Kecepatan dari suatu titik partikel pada suatu benda tegar yang berotasi itu kecepatannya berbeda-beda. Nah, selain itu juga secara keseluruhan eh, persamaan ini tidak akurat ya. Karena kalau kita gunakan rumus yang ini, maka energi kinetik suatu benda yang berotasi pada pusat masanya itu akan bernilai nol. Sehingga kita perlu mencari ya pendekatan lain. Di mana kita bisa membayangkan suatu benda tegar yang berotasi itu terdiri atas sekumpulan partikel-partikel ya, yang dia itu memiliki kecepatan yang berbeda-beda. Nah, sehingga kalau misalkan kita dapat, eh, kita bisa menjumlahkan energi kinetik dari partikel-partikel tadi, maka kita bisa mendapatkan energi kinetik suatu benda. Dan ini juga terkait dengan prinsip kalkulus ya, di mana kita ingin mencari energi total dari suatu benda tegar dengan menjumlahkan energi kinetik pada titik-titik yang menyusun si benda itu. Nah, maka di sini kita bisa mencari energi kinetik itu dengan menjumlahkan setengah ini ya.
ditambah setengah M2V2 berat ditambah seterusnya ya sampai eh, sampai tak terbatas gitu ya atau mendekati tak hingga ya. Nah, tadi saya sebutkan eh, untuk gerak rotasi kecepatan pada titik tertentu itu tidak sama ya. Karena tadi kita bisa melihat hubungan antara kecepatan linear dengan kecepatan sudut ya. Itu dipengaruhi oleh jari-jari ya. Nah, maka di sini kecepatan pada partikel pertama dan kedua dan ketiga itu kecepatannya berbeda-beda. Sehingga kita perlu mengganti V ini dengan sesuatu yang lain, yaitu kecepatan sudut ya. Sehingga kita dapatkan di sini persamaan baru yang lebih akurat untuk menghitung energi kinetik pada benda yang berotasi ya. Nah, di sini kalau misalkan kita susun ya secara aljabar, maka di sini kita dapatkan bahwa energi kinetik rotasi suatu benda tegar itu adalah penjumlahan dari setengah dikalikan dalam kurung M dikalikan R pangkat 2 dikalikan omega pangkat 2 ya. Di mana massa dikalikan R pangkat 2 ini adalah momen inersia. Nah, di mana momen inersia ini itu menggambarkan seberapa ukuran resistensi dari suatu benda itu untuk berotasi. Jadi semakin besar momen inersia, mungkin semakin eh, sulit untuk benda itu berputar, semacam seperti itu ya. Dan ini menggambarkan juga bagaimana suatu massa benda berotasi itu berdistribusi di sekitar pusat rotasinya. Itu terkait dengan momen inersia ya. Nah, sehingga untuk mencari energi kinetik rotasi kita menggunakan rumus yang ini ya. Setengah dikalikan I, ini adalah momen inersia ya, dikalikan omega pangkat 2. Nah, sebuah benda yang berotasi sementara pusat massanya mengalami gerak translasi akan memiliki energi kinetik rotasi dan juga energi kinetik translasi ya. Sehingga kita bisa mendapatkan energi kinetik total itu dengan formula yang ini ya. Setengah dikalikan massa ya, dikalikan kecepatan pada pusat massanya. Lalu ditambahkan dengan setengah dikalikan momen inersianya pada pusat massanya dikalikan omega dipangkatkan 2 ya. Nah, ini terkait dengan tadi ya apa namanya momen inersia yaitu sebagaimana eh, momen inersia itu digunakan untuk menggambarkan seberapa mudah ya benda itu berotasi atau juga bisa digunakan untuk menggambarkan seberapa bagaimana massa itu terdistribusi ya. Bagaimana massa pada suatu atau partikel-partikel pada suatu benda itu terdistribusi ya. Dan kita bisa menggunakan juga prinsip hukum Newton 2 ya untuk mencari eh, momen inersia ya. Sini
Kalau misalkan kita gambarkan suatu titik ya, titik titik apa ya di sini bisa kita nyatakan ya, sembarang titik ya pada suatu sumbu rotasi dan dia berputar gitu ya, dan dia memiliki massa dan dia berjarak r dari sumbu rotasi, maka kita bisa menggunakan hukum Newton 2 untuk mencari eh, hubungan antara massa dan momen inersia, gaya dan momen inersia ya. Di mana di sini kita bisa mendapatkan besaran yang lain yaitu tau ya. Dan ini kita akan bahas minggu depan ya untuk torsi ya. Torka atau torsi ya, yaitu seberapa mudah suatu benda itu bisa berputar ya. Nah, ini suatu besaran yang nanti mungkin kita akan bahas di dinamika rotasi pada pertemuan setelah UTS. Nah, untuk menghitung momen inersia dari suatu benda tegar, kita perlu mencari dulu ya momen inersia pada partikel tunggal. Nah, di sini kita dapatkan momen inersia pada partikel tunggal adalah M dikalikan R dipangkatkan 2 ya, untuk mendapatkan partikel tunggal. Tapi yang kita inginkan adalah suatu momen inersia pada benda tegar. Sehingga kita perlu mencari eh, dengan menggunakan prinsip kalkulus ya, menjumlahkan momen inersia pada titik-titik atau penyusun titik-titik atau partikel-partikel penyusun benda tegar. Sehingga di sini kita dapatkan inersia gerak rotasi itu sama dengan sigma M dikalikan R pangkat 2 ya. Jadi M1 dikalikan R1 pangkat 2 ditambah M2 dikalikan R2 pangkat 2 dan seterusnya ya. Jadi tergantung dari seberapa banyak partikel-partikel penyusun dari suatu benda tegar. Dan ini kita bisa nyatakan dalam integral ya, di mana momen inersia atau I dinyatakan sebagai integral dari R pangkat 2 dm. Ya. Sini kita variabel yang diintegrasikan adalah massa ya. Dan ini juga bisa kalian gunakan ya, apa namanya, masalah untuk menghitung momen inersia dari suatu benda yang bentuknya berbeda-beda itu dalam proyek kalkulus kalian ya. Karena apa namanya, itu merupakan studi kasus juga ya. Jadi kita ingin mencari momen inersia dari suatu benda yang bentuknya memang berbeda-beda gitu ya. Misalkan di sini, eh, nah ini ya, di sini kita bisa lihat bahwa momen inersia itu bergantung kepada geometri dari bendanya ya. Lalu juga tergantung daripada lokasi sumbunya. Tapi memang cukup sulit ya untuk mendapatkan rumus ini ya dengan menggunakan integral. Tapi itu bisa dilakukan ya, bisa dilakukan. Jadi kalau misalkan untuk proyek kalkulus ya, kalian bisa gunakan kasus di sini ya untuk bisa mendapatkan eh, pembuktian ya, apakah benda yang bentuknya seperti gelang tipis ya, seperti ini ya, yang memiliki jari-jari R kapital, yang sumbunya melewati titik pusat, itu momen inersianya adalah MR dipangkatkan 2. Tapi kalau misalkan benda lain, tapi dia lokasi sumbunya berbeda, misalkan di sini di lokasi sumbunya adalah melewati jari-jari bagian tengah,
bukan titik pusat ya, seperti ini ya. Di sini ya, sumbu apa namanya? Sumbu pusat sumbunya berbeda ya. Maka di sini momen inersianya juga berbeda ya rumusnya. Begitu pula dengan benda yang berbeda geometrisnya, seperti di sini benda yang berbentuk silinder gitu ya. Maka untuk mencari momen inersianya juga rumusnya berbeda. Yang ini silinder yang berongga ya. Ini juga rumus momen inersianya berbeda-beda. Ini untuk benda yang bentuknya seperti bola ya dan berbentuk seperti batang yang panjang dan homogen. Di mana di sini kita lihat ada perbedaan formula untuk mencari momen inersia ya. Baik itu yang melewati sumbu titik pusat ataupun melewati salah satu ujungnya ataupun sumbu yang lainnya gitu ya. Jadi dia berbeda-beda tergantung dari geometrisnya dan juga lokasi sumbunya. Dan ini kita bisa mendapatkan rumus ini dengan prinsip integral ya tadi ya. Sorry. Nah ini ya kita bisa gunakan dengan menggunakan eh, prinsip ini integral. Tapi memang cukup sulit ya. Tapi kalau misalkan bisa ya mungkin eh, itu bagus ya buat kalian gitu. Nah, selain itu ada juga yang dinamakan teorema sumbu sejajar. Nah, teorema sumbu sejajar ini merupakan formula yang sebetulnya didapatkan dari tadi ya, dari eh, kalkulus ya, di mana teorema ini menyatakan bahwa momen inersia pada suatu benda tegar terhadap suatu sumbu rotasi yang sejajar dengan sumbu yang melewati pusat massa benda itu adalah I sama dengan I pada pusat massa ya, ditambah dengan massa total benda dikalikan jarak antara sumbu baru dengan sumbu yang melalui pusat massa. Nah, jadi ini kalau misalkan kasusnya khusus ya. Jadi di sini kita ingin mencari momen inersia dari suatu benda gitu ya. Tapi di sini sumbunya itu atau posisinya berbeda, tapi sumbunya sejajar. Nah, mungkin kita bisa ilustrasikan pada benda ini, pada gambar ini ya. Dan di sini kita ingin mencari eh, apa namanya momen inersia pada titik P ya. Di mana titik P ini sejajar, sumbunya ini sejajar dengan sumbu pada titik O ya. Di mana titik O ini merupakan sumbu rotasi yang melalui titik pusat. Nah, kalau kasusnya seperti ini ya, sejajar ya, kita ingin mencari momen inersia pada suatu titik yang sumbunya sejajar dengan sumbu yang melalui pusat massa, maka kita bisa menggunakan formula yang tadi ya. Formula yang I sama dengan I pada pusat massa ditambah dengan massa dikalikan jarak antara sumbu yang baru dengan sumbu yang melalui pusat massa. Di mana H adalah pada gambar ini ya. Jadi dia ada jarak antara titik eh, dengan titik pada pusat massa. Nah, kalau misalkan seperti ini kasusnya kita bisa dengan mudah menggunakan rumus tadi. Nah, ini juga bisa kalian gunakan untuk sebagai proyek kalkulus kalian ya. Jadi untuk membuktikan apakah rumus tadi itu memang bisa berlaku ya. Itu juga bisa digunakan sebagai tugas kalkulus ya. Jadi kalian bisa membuktikan seberapa apa namanya pembuktian apakah rumus ini memang benar dengan prinsip kalkulus ya. Di sini saya sudah tampilkan ya beberapa langkahnya ya secara garis besar. Intinya di sini kita bisa menggunakan rumus I sama dengan integral dari R pangkat 2 di M untuk mencari
momen inersia pada titik P. Ya, ini sudah saya berikan clue-nya ya. Jadi tinggal kalian eksplorasi ya, bagaimana caranya membuktikan bahwa momen inersia pada suatu titik P itu sama dengan momen inersia pada pusat massa ditambah dengan massa dikalikan H pangkat 2 ya. Ini H adalah jarak antara suatu titik dengan pusat massanya. Ini juga bisa kalian gunakan untuk apa namanya tugas kalkulus ya. Jadi menggunakan prinsip integral ya. Oke, jadi ini juga apa namanya formula-formula yang sudah eh, didapatkan ya dari proses integral tadi ya. Tapi kita sudah apa namanya tidak menunjukkan ya bagaimana kita mendapatkan atau kita menuliskan proses integrasinya. Jadi kita sudah mendapatkan rumus akhirnya. Ini juga kasus di mana ada suatu tabung silinder ya, di mana sumbu aksisnya di sini ya, di sumbu sumbu Z ya atau sumbu Y. Ini berbeda dengan eh, kasus yang ini ya, yang ini ya. Silinder tapi dia melewati titik pusat ya. Ini momen inersianya setengah dikalikan M R pangkat 2. Tapi kalau misalkan yang ini dia berbeda ya, gantung sumbunya ya. Lalu kalau misalkan ini ada lingkaran ya atau sebuah bola tapi dia tipis, ya. Ini juga berbeda momen inersianya ya dibandingkan dengan bola yang homogen. Sini kita dapatkan untuk bola yang homogen momen inersianya adalah 2/5 mr pangkat 2. Tapi kalau misalkan eh, bola tapi dia tipis ya, momen inersianya 2/3 m dikalikan r pangkat 2 ya. Sini ada perbedaan sedikit. Nah ini untuk contoh soalnya mungkin kita coba bahas tapi nggak semuanya ya. Ada beberapa soal ya. Oh, di sini sudah ada Torka, tapi mungkin Torka kita bahas minggu depan aja ya. Mungkin kita coba bahas yang kasus yang ini ya. Di sini ada dua buah pemberat ya, masing-masing bermassa 5 kilo dan 7 kilo ya, dipasangkan pada sebuah tongkat yang terpisah satu sama lain ya. Ini kita bisa lihat pada gambar ini ya, gambar di bawahnya itu adalah ilustrasi eh, kasusnya ya. Nah, di mana kita diminta untuk menghitung momen inersia ya pada sistem ini ya. Bila sistem berotasi pada sumbu yang berada pada pertengahan jarak kedua beban. Jadi untuk kasus yang A, sumbu rotasinya itu di tengah-tengah. Tapi pada kasus yang B, sumbu rotasinya itu berbeda ya. Jadi dia sumbu rotasinya itu berada pada jarak 0,5 meter di sebelah kiri beban yang 5 kilo. Nah, kita ingin mencari momen inersia pada sistem ini dengan kasus yang berbeda. Untuk kasus yang A, kita bisa gunakan rumus I sama dengan sigma MR pangkat 2 ya. Di mana di sini R adalah jarak suatu benda ya dari sumbu rotasi ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa
jarak antara sumbu dan benda itu sama ya, 2 meter. Sehingga di sini kita bisa mencari 2 dikalikan 2 pangkat 2 dikalikan 5 kilo ya, ditambah 2 pangkat 2 dikalikan 7 kilo. Sehingga di sini kita dapatkan eh, hasilnya adalah 48 kilogram kalikan massa pangkat 2. Ini untuk mencari momen inersia pada eh, kasus yang pertama ya, di mana sumbu rotasinya itu ada di tengah-tengah ya. Kita dapatkan momen inersianya 40 kilogram meter kuadrat. Ya. Lalu untuk yang B sama ya, tapi di sini kita bisa lihat bahwa jarak antara benda yang satu dan benda lainnya pada sumbu rotasinya juga berbeda ya. Sini kita bisa lihat bahwa untuk yang benda 5 kilo ini jaraknya 0,5 ya. Sedangkan untuk yang benda 7 kilo ini jaraknya 4 meter. Sehingga di sini 5 kilo ya kalikan dengan 0,5 kuadratkan ditambah 7 kilo kalikan dengan 4 kuadratkan. Oh ini 4,5 ya. Karena 4 meter adalah jarak antara benda yang satu dan benda lain. Sehingga di sini eh, perlu ditambah setengah ya, 4,5. Jadi jarak antara benda yang masanya 7 kilo dengan sumbu rotasi adalah 4 meter ditambah 0,5 meter. Sehingga kita dapatkan 4,5 meter. Nah, sehingga di sini kita hitung 143,3 kilogram kalikan meter kuadrat. Nah, sehingga dari kasus ini kita bisa melihat bahwa momen inersia sebuah sistem akan berbeda untuk sumbu putar yang berbeda. Dan tadi saya sudah sudah tampilkan ya di tabel tadi ya rumus-rumus momen inersia di mana sumbu sumbu rotasinya berbeda, maka formulanya juga berbeda. Lalu selain itu kita juga dapat melihat bahwa massa yang dekat dengan sumbu rotasinya akan berkontribusi lebih kecil kepada momen inersia total. Sehingga di sini kita bisa melihat bahwa massa yang massa yang bebannya atau yang sebesar 5 kilo ya itu menyumbangkan kurang lebih 1% dari momen inersia total. Dan juga kita bisa melihat bahwa di sini momen inersia pada kasus yang kedua itu lebih besar ya daripada momen inersia yang kasus yang yang sebelumnya gitu ya, yang yang sebelah kiri ya. Dan ini terkait dengan pendistribusian massa ya pada suatu sistem. Oke, mungkin perkuliahan materinya cukup sampai di sini ya. Minggu minggu setelah UTS mungkin kita bahas lebih dalam terkait dengan dinamika rotasi ya. Kita akan bahas torsi dan juga bom kekekalan juga ya. Saya lupa ya, materinya apa lagi ya. Intinya setelah UTS kita bahas torka dan dinamika rotasi ya. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, nanti silakan mengerjakan post testnya ya. Nanti akan saya share di ruang chat.
Ini saya berikan ya link post test ya. Silahkan dicoba dikerjakan sampai jam 11.30 ya. Nanti saya akan tutup apa namanya Google Form-nya pada jam 11.30 ya. Kalau misalkan ada